Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam solidaritas untuk kita semua. Hidup SPSI, hidup bekerja. Kawan-kawan, hari ini berjumpa lagi dalam channel YouTube di tim media PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu Bung Chandra Mahlan selaku Direktur Pendidikan di PP SPK SPSI Pimpinan Pusat berarti ya. Apa kabar Bung Chandra? Baik saja, sudah sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama Bung Chandra dan beberapa hal nanti akan kita tanyakan ya. Kita akan coba berbincang santai dengan Bung Chandra terkait dengan perburuhan dan beberapa hal terkait dengan keorganisasian tentunya. Seperti kita ketahui bahwa Bung Chandra adalah salah satu tokoh pergerakan yang cukup lama berkecimpung di organisasi tercinta kita ini, dan tentunya untuk lebih mengenal apa itu SPSI, bagaimana sejarahnya, tujuannya bagaimana, visi dan misinya, serta apa sih menjadi kegiatan dan kendala-kendala yang sering dihadapi serikat pekerja dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, maka nanti kita akan bicarakan langsung kepada Bung Chandra. Ya Bung Chandra, langsung saja. Bung Chandra, kita ketahui bahwa salah satu tokoh yang cukup lama ya, menjadi aktivis di serikat pekerja. Dan tentu saja Bung Chandra ini sudah dari zaman ke zaman gitu ya. Sedangkan kita ketahui bahwa serikat pekerja saat ini tentu beranggotakan orang-orang yang mungkin baru dan tidak mengetahui sejarah berdirinya serikat pekerja, khususnya SPSI di Indonesia itu seperti apa. Mungkin Bung Chandra bisa menceritakan bagaimana sejarah berdirinya serikat pekerja kita ini. Baik, makasih Bung Hermawan. Mungkin kita bagi tiga lah ya sejarahnya. Yang pertama, periode FBSI sejak dideklarasikan pada tanggal 20 Februari 1973 sampai 1985. Periode ini disebut biasanya periode single union. Nggak ada organisasi serikat buruh lain selain daripada FBSI. Kemudian proses pembentukan perangkat FBSI, pada itu namanya sebelum SPSI, sifatnya top down. Jadi pembentukan PUK itu bahkan pakai dana APBN itu ya. Jadi dari sejak tahun 74, setahu saya sampai tahun 82 berhasil membentuk kurang lebih sekitar 3.000 PUK itu ya. Itu pakai dana APBN. Coba bayangkan itu ya. Jadi ini periode awal daripada SPSI tahun 73 sampai 85. Kemudian nama organisasi FBSI ini berubah menjadi SPSI. Peristiwanya ada Menteri Tenaga Kerja Laksamana Sudomo, orangnya alergi dengan istilah buruh. Dia nggak kepengen nama buruh, oleh karenanya dia minta ganti gitu ya. Yang kedua, dia minta ganti bentuk organisasi dari federasi, dia mau unitaris. Jadi misalnya contoh zamannya Pak Almarhum Zahidun misalnya, itu PUK apapun yang ada di Bekasi dari apa namanya tempatnya Bung Zen, Pondok Ungu, iya, sampai ke perbatasan itu semuanya namanya PUK SPSI. Tempatnya Bung Iqbal misalnya PUK SPSI PT Kotobuki Elektronik namanya dulu gitu ya. Nah, periode ini dari tahun 86 sampai 98. Tetap periodenya single union, tapi di masa ini lahir Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan, lahir juga SPSI, tapi nggak dianggap sama pemerintah, nggak diakui oleh pemerintah sebagai organisasi resmi. Kemudian yang ketiga ada periode kebebasan berserikat.
sejak tahun 98 hingga kini. Nah, di sini nanti kita cerita ada pasang surut daripada SPSI itu ya. Tapi yang jelas dari sejak tahun 73 katakan sampai tahun 98 ya nggak ada organisasi yang lain yang berarti selain daripada SPSI. Ini sisi historisnya. Ada hal lain? Kita masuk aja kepada kondisi SPSI. Ya, kemudian kita tahu bahwa Serikat Pekerja ini ternyata sudah cukup lama berdiri ya Pak Chandra. Ya. Arti tadi seperti tadi telah disampaikan, SPSI itu berdiri dari tanggal 20 Februari 1973. Ini waktu yang cukup lama ya. Dan tentu kita ingin mengetahui nih Pak Chandra, sebetulnya kondisi Serikat Pekerja saat ini, khususnya SPSI, itu kondisi seperti apa? Ya, kalau bicara seperti apa kondisi, bagaimanapun SPSI masih merupakan konfederasi serikat pekerja paling besar. Tapi besar kan belum tentu berarti kuat, gitu ya. Tapi sebagai dilihat dari sisi verifikasi keanggotaan, masih dianggap sebagai konfederasi serikat pekerja terbesar. Akan tetapi kalau bicara kekinian, sejak katakanlah hampir 5 tahun di SPSI terjadi perpecahan. Perpecahan pertama sebetulnya tahun 98. Perpecahan itu menyebutkan dua, ada SPSI Reformasi yang kini menjadi KSPI. KSPI itu dulu SPSI, namanya SPSI Reformasi. Yang kedua disebut SPSI Status Quo, itu di Pasar Minggu. Itu perpecahan pertama tahun 98. Perpecahan kedua tahun 2007. Ada istilah SPSI Pasar Minggu dan ada istilah SPSI Kalibata. Yang di Kalibata dipimpin sama Syukur Sarto, yang di Pasar Minggu dipimpin oleh Pak almarhum Yakob Noewea. Syukur juga sudah almarhum. Dan ada lagi kemudian yang ketiganya muncul ada istilah SPSI Yoris Rawea dan ada SPSI Andi Gani. Berarti dua ya. Yang terakhir ini Andi Gani sama Yoris Rawea. Tambah lagi ada satu bilang SPSI 1973. Kendati nggak sebesar SPSI Yoris maupun SPSI Andi Gani. Tapi terpecah. Nah, ya sesuatu organisasi yang terpecah-pecah tentu ada mengalami proses dampak juga. Nanti kita bisa ceritakan lebih lanjut. Ya, cukup menarik nih apa yang disampaikan oleh Pak Chandra. Jadi tentu saja Pak Chandra ini bisa mengetahui karena memang Pak Chandra adalah pelaku sejarah dari organisasi kita ini. Ini sekedar merefresh Pak Chandra. Sebetulnya visi dan misi organisasi kita secara sederhana mungkin bisa digambarkan seperti apa kan. Kemudian visi dan misi yang disampaikan ini biar bisa juga diketahui oleh teman-teman yang notabene menjadi anggota kita khususnya dan pekerja pada umumnya, sehingga mereka mengetahui bahwa serikat pekerja seluruh Indonesia yang ada saat ini itu mempunyai tujuan yang jelas untuk bagaimana bisa menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan visi dan misinya. Baik, historisnya begini ya. Pasca revolusi industri, ketika kita bicara revolusi industri itu artinya kisaran tahunnya di sekitar tahun 1850 sampai dengan tahun 1900 awal. Periode ini dikenal sebagai periode, istilah perjuangannya perjuangan kelas. Perjuangan kelas antara yang tertindas dengan yang menindas.
Lama-lama perang kayak begini terus, kedua belah pihak capek. Mulai timbul ada namanya upaya bagaimana ini dampak daripada teori perjuangan kelas ini diminimalisir. Orang-orang mulai bicara hubungan industrial di dalam kerangka meminimalkan perselisihan yang terjadi antara buruh dan majikan. Nah, orang-orang seperti saya di awal, ini contoh, di awal tahun 2003, kita bukan 2003 sebetulnya, dari sejak tahun 1974 ada upaya dari pemerintah, kalangan perusahaan, kalangan pengusaha untuk bagaimana melahirkan namanya istilahnya hubungan perburuhan Pancasila. Akan tetapi hubungan perburuhan Pancasila itu lebih banyak jadi lip service. Itu pekerja harus kerja sama perusahaan, bertanggung jawab kepada sama-sama perusahaan kepada masyarakat dan bangsa, tapi giliran keuntungan nggak ada tanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian periode ini kemudian melahirkan perumusan misi yang kemudian dibawalah masuk ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Bagaimana ada hubungan industrial yang harmonis, nggak ya bukannya nggak berantem, tapi berantemnya nggak sampai membunuh orang, kemudian mengkriminalkan orang gitu ya. Kemudian dinamis dalam arti kata apa yang diberikan perusahaan sekarang sama apa yang diberikan perusahaan ketika keadaannya lebih baik berbeda. Dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Nah, di sini semuanya ini di dalam kerangka peningkatan kesejahteraan pekerja. Jadi hal yang terdapat di 13 2003 mengenai hubungan industrial juga dilatar belakangi oleh mimpinya teman-teman serikat pekerja yang menginginkan adanya perdamaian. Gitu ya. Tapi ini kan sesuatu yang idealis, sesuatu yang nggak gampang. Nah, saya kaitkan aja kepada selain daripada cita-cita, ya kita bicara misi. Apa yang kita lakukan supaya mimpi kita tadi menjadi kenyataan. Nah, ini yang dibilang dengan misi. Apa yang misi serikat pekerja? Ya pastilah menyadarkan para pekerja, pastilah mengorganisir, mendidik dan melatih supaya bisa bikin PKB, supaya bisa berunding dalam rangka melindungi, membela dan mensejahterakan, serta kemudian menyuarakan aspirasi serikat pekerja untuk urusan-urusan yang sifatnya umum gitu ya. Tanpa rangkaian visi tadi, tanpa rangkaian misi tadi ya nggak mungkin lah bisa jadi realitas. Kita kan punya pengalaman masuk ke satu perusahaan, pekerjanya nggak tahu apa-apa tentang hak-haknya mereka, nggak punya nyali untuk menyuarakan aspirasinya mereka kepada perusahaan. Jadi kita mengorganisir, membentuk, mendidik dan melatih mereka dalam rangka tahap pertama menegakkan hak-hak normatif di perusahaan, dan yang kedua mengembangkan hak-hak normatif lewat mekanisme PKB. Ini yang tadi yang dimaksud mungkin dengan misi daripada serikat kerja. Kurang lebih kira-kira begitu.